Sudah rapi? Oke. Ketua kelas, tolong disiapkan kelasnya. Oke. Sekarang Ibu absen. Ada yang tidak hadir hari ini? Siapa yang tidak hadir? Iya. Ya. Kenapa Cynthia tidak hadir? Sakit. Oke. Nah, kita doakan Cynthia semoga cepat sembuh dan bisa bergabung lagi dengan kita. Amin. Masih ingat anak-anak semua apa pembelajaran kita sebelumnya? Apa itu? Nah, betul ya. Pembelajaran kita minggu lalu itu angka penting. Nah, angka penting ini berhubungan dengan materi kita pada pertemuan kali ini. Nah, materi pertemuan kita kali ini sudah Anda lihat semua di depan. Ketidakpastian pada pengukuran. Nah, ketidakpastian pengukuran. Nah, di sini Ibu pembelajaran kita hari ini punya 3 tujuan. Nah, yang pertama, kamu harus bisa memahami apa itu konsep dari pengukuran tunggal. Nah, yang kedua, kamu memahami konsep dari pengukuran berulang. Dan yang ketiga, kamu bisa membedakan apa itu pengukuran berulang dan apa itu pengukuran tunggal. Nah, pembelajaran kita hari ini itu manfaatnya. Nah, kalau kamu paham. Nah, sebelumnya apakah Anda pernah melakukan pengukuran berulang kali? Nah, kenapa kamu melakukan pengukuran itu berulang-ulang? Supaya hasilnya pasti. Nah, supaya hasilnya pasti. Nah, jadi pembelajaran kita yang sudah kamu lakukan ini itu berhubungan dengan pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang itu ada video yang kita tonton. Silakan disimak videonya. Ini tersimpan di playlist kelas 10 semester 1. Silakan. Oke, langsung saja kita ke soalnya. Oke, sebelum kita mengerjakan beberapa soal tentang pengukuran berulang, barangkali saya akan menjelaskan dulu sedikit tentang materinya. Di mana di konten sebelumnya kita sudah membahas tentang pengukuran tunggal, yaitu aktivitas pengukuran yang dilakukan 1 kali saja, ya. Dan hasil pengukurannya itu disajikan dalam bentuk seperti ini atau notasi seperti ini, ya, di mana hasil pengukuran adalah X0. X0 ini adalah data pengukuran yang diperoleh, ya, melalui aktivitas 1 kali pengukuran tadi dengan menggunakan alat ukur, ya. Itu X0, data pengukuran dari alat ukur yang kita gunakan. Kemudian plus minus delta X. Nah, delta X ini adalah ketidakpastian, ya, ketidakpastian atau disebut juga ketidakpastian mutlak. Di mana untuk pengukuran tunggal, nilai ketidakpastian mutlak diperoleh dari, ya, setengah kali nilai skala terkecil alat ukur. Jadi diperoleh dari setengah kali nilai skala terkecil NST alat ukur. Maka hasil pengukuran berada di range. Oke, nah, untuk setelah kamu lihat tadi, udah kamu tonton videonya. Nah, Ibu jelaskan ulang. Nah, untuk pengukuran tunggal atau disebut juga pengukuran mutlak atau mutlak ininya. Oke, untuk mencari ini selalu ini rumusnya. Untuk yang pengukuran tunggal. Nah, kita buat contoh. Contohnya, nah, kamu mau mengukur pakai apa? Pakai pista. Oke. Nah, kita menggunakan pista. X-nya itu hasil pengukuran
kamu pulang ke tempat kamu, X-nya 17. Senti mili. Senti kalau pakai misal ya. Oke. Nah, sekarang kita cari delta X-nya. Nah, rumus dari delta X ini setengah kali NST alat ukur. Nah, karena kita pakai alat ukurnya Mister, setengah dari skala terkecil Mister. Berapa skala terkecil Mister? Berapa? 1 milimeter. Nah, ini senti, ini mili. Ini mau pakai senti. Mana yang mau diubah? Ini ke senti atau ini ke mili? Senti ke mili. Berarti berapa ini? 70 milimeter. Nah, setengah dari 1 milimeter. Ini setengah kali 1 milimeter. Berapa? 0, milimeter. Nah, kalau kamu susah, ini setengah ini angka desimalnya berapa? Nah, setengah ini desimalnya 0,5 kali 1 sama dengan. Nah, kalau kamu payah kayak gini, nah gunakan ini. Nah, ini kalau misal ini HP-nya berapa? Hasil pengukurannya 170 plus minus 0,5 milimeter. Oke. Nah, ini kalau misal kalau jangka sorong silakan tuliskan kamu kelompok berapa, terus anggota kelompoknya. Silakan. Oke, kelompoknya 2, 3, 4, 5, 6. Kelompok 2 atau 5? Nanti kalau ada yang ragu boleh ditanyakan ke ibu karena kalau ada yang ragu boleh nanya ibu ya. Oke, apa yang ditanyakan? Bentar. Ya. Nah, kalau untuk mengukur panjang itu apa benda alatnya? Mistar. Nah, mistar tuh yang lebih teliti lagi dari mistar apa kira-kira? Kalau mistar kan NXT-nya 1 mm. Nah, apalagi kira-kira yang lebih teliti? Nah, ya. Kenapa lebih teliti? Oke, silakan dilanjutkan lagi ngerjainnya ya. Diajak berbaur yang cowok-cowoknya. Juga disuruh kerja, jangan yang cewek-cewek aja. Nah, sebelum ibu tunjuk kelompok yang presentasi LKPD kamu, kita sekarang ice breaking dulu. Nah, kita main. Dulunya, kalau 1 itu 4, 5 itu 4,
Oke, kelompok siapa yang udah selesai? Oke, kelompok Rizky dan teman-teman, silakan ditampilkan hasil kerjanya. Oke, semuanya kelima-limanya maju. Kelima-limanya silakan. Oke lah. Kita dikerjakan dari kelompok 4. Oke. Berarti kelompok 4 sudah paham. Nah, yang lain apakah masih ada yang belum selesai? Nah, masih yang belum selesai itu silahkan lanjutkan pekerjaannya di rumah. Nah, mungkin pembelajaran kita hanya sampai di sini karena sebentar lagi kita pergantian. Nah, kesimpulan pembelajaran kita hari ini, siapa yang bisa menjawabnya? Oke, siapa yang Edi, silakan disimpulkan. Kesimpulannya yang pertama, pengukuran tunggal disebut juga pengukuran satu kali. Yang kedua, pengukuran berulang adalah pengukuran yang dilakukan berulang kali. Yang ketiga, yang membedakan pengukuran tunggal dan pengukuran berulang adalah ada di banyak pengukurannya. Oke, nah yang disebutkan ini itu betul ya. Jadi pengukuran tunggal itu pengukuran satu kali, pengukuran berulang pengukurannya berulang kali atau lebih dari satu. Nah, kalau yang membedakannya itu tadi hanya pengukurannya. Kalau yang tunggal udah jelas satu kali, kalau yang berulang udah jelas lebih dari satu kali. Jadi paham